Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar bilangan cacah bagian ketiga. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Masih melanjutkan yang kemarin. Materi yang pertama adalah merubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Perhatikan contoh soal yang Bu Guru berikan. 0,5. Ini adalah pecahan desimal. Kita akan rubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Bagaimana caranya? Sekarang kita perhatikan dulu. 0,5. Ada berapa atau angka apa selain 0? Ada 5. Berarti kita tulis 5. Kemudian ada berapa angka belakang koma? Belakang koma ada 1 angka. Berarti hanya per 10. 5 per 10. Kemudian apakah masih bisa disederhanakan? Oh, masih bisa. Kita bagi 5. Kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi inilah hasilnya. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya 1,2. Kita rubah menjadi pecahan biasa ataupun pecahan desimal. 1,2 kita tulis dulu 12 karena ada angka 1 dan 2, tulis 12 per berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, berarti 12 per 10. Apakah angka ini bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 per 5. Kemudian setelah ini, karena penyebut lebih kecil dari pembilang, maka ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita bagi 6 dibagi 5. Berapa hasilnya yang mendekati 1? Oke, 6 bagi 5 hasilnya 1. Masih sisa berapa? Sisa 1 diberi atasnya. Kemudian penyebutnya sama 1 per 5. Kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. 2, 3 per 2. Bagaimana caranya? Perhatikan, kita tulis dulu angkanya. 2, 3, 2. Per belakang koma ada berapa angka? Belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Apakah angka ini bisa disederhanakan? Oke, bisa. Kita bagi 2 dulu. Bagi 2. Bagi 2. 232 dibagi 2. Berapa? 116 per 50. Oke, bisakah kita bagi lagi? Bisa, kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi. 116 dibagi 2 sama dengan 58 per 25. Setelah itu, kita ini bisa dijadikan pecahan campuran. 58 dibagi 25 sama dengan 2. Sisa 8 per 25. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. 0,75 sama dengan, kita lihat angkanya dulu, 75. Karena di depannya 0 kita tidak gunakan. 75 per belakang koma 2 angka, berarti per 100. Masih apakah bisa disederhanakan? Bisa. Langsung dibagi 25 dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Inilah hasilnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah anak-anakku, kita lanjut materi kedua, yaitu merubah desimal menjadi persen. Ingat, apa itu persen? Persen adalah per 100. Jadi desimal ini ketika disuruh merubah jadi persen, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu atau pecahan campuran dulu. Kemudian kita jadikan per
100. Perhatikan contoh soal yang ada. 0,2 kita jadikan pecahan biasa dulu menjadi 2/10. Dari mana? Ini angka ada 2, belakang koma 1 angka menjadi 2/10. Setelah itu perhatikan 2/10 kita tulis lagi. Untuk menjadi 100 kita fokus ke penyebutnya, hanya penyebutnya dulu. 10 untuk menjadi 100 kita kalikan berapa? Oke, kita kalikan 10. Ketika penyebut dikali 10 maka pembilangnya juga dikali 10. Oke, 10 kali 10 100, 2 kali 10 sama dengan 20. Kalau sudah per 100 ini berarti sudah persen, tinggal tulis 20%. 20 dari mana? Dari atasnya ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 0,15 kita tulis dulu angkanya 15 per belakang koma ada berapa? 2 angka 1 2 berarti 15 per 100. Oh sudah 100, penyebutnya sudah 100, berarti ini hasilnya 15%. Oke, mudah. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. 1,3. Kita tulis dulu pecahan biasanya 1/3/10. 1/3 adalah angkanya per 10 karena belakang koma ada 1 angka. Setelah itu kita lihat penyebutnya dulu. Ada 10, untuk menjadi 100 dikalikan berapa? Seperti tadi 10 dikalikan 10. Karena bawah kita kalikan 10, atas juga kita kalikan 10, sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100, 13 kali 10 sama dengan 130. 130 per 100, jadi 130%. Oke, lanjut soal keempat. 1,14 sama dengan kita tulis lagi menjadi pecahan biasa. 114. Dari ini angka semua kita tulis per belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti 100. Sudah 100 penyebutnya, berarti tidak perlu kita rubah lagi, langsung bisa menjadi persen. 114%. Materi ketiga, merubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Ini adalah persen, kita rubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh soal berikut ini. 10%. Ingat, persen adalah per 100. Jadi 10% adalah 10 per 100. Oke, ini sudah menjadi pecahan biasa. Kita tinggal menyederhanakan. Berapa bisa menyederhanakan? Kita bagi 10. 1/10. Sudah jadi untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan contoh soal yang kedua. 20%. Jadi 20 per 100. Apakah bisa disederhanakan? Bisa, kita bagi 20, kita bagi 20. 20 bagi 20 sama dengan 1. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. 120%. Ingat, persen adalah per 100. Sama dengan 120 per 100. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Bagi berapa? Kita bagi 20 langsung boleh. 120 dibagi 20 sama dengan 6. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Oke, pembilang dan penyebut lebih besar pembilangnya. Kita rubah menjadi pecahan campuran. 6 dibagi 5 sama dengan 1. Masih sisa 1, penyebutnya tetap kita tulis 5. Oke, lanjut contoh soal yang keempat. 250% sama dengan 250 per 100. Oke, kita
Sederhanakan dulu. 250 kita bagi 50, 100 kita bagi 50. Harus sama pembaginya. 250 dibagi 50 sama dengan 5. 100 dibagi 50 sama dengan 2. 5/2 kita jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 2 adalah hasilnya 2. Masih sisa 1 sama penyebutnya sama. Oke. Materi yang keempat adalah merubah persen menjadi desimal. Oke, perhatikan contohnya. 5% masih sama 5% itu adalah 5/100. Oke, sampai di sini ketika desimal itu bawahnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini sudah 5/100. Sekarang kita lihat belakang komanya ada berapa? Angka nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti nanti belakang koma harus ada 2 angka. Padahal atasnya ini pembilangnya hanya ada 1 angka. Supaya bisa menjadi 2 angka kita beri depannya 1 angka. Oke, 0,05. Inilah hasilnya. Lanjut, 12% itu sama dengan 12/100. Oke, belakang koma 2 angka, pembilangnya sudah 2 angka, berarti tinggal 0,12. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. 145% sama dengan 145/100. Belakang koma harus ada 2 angka, padahal ini ada 3 angka, berarti kita tulis 145. Belakang koma 2 angka, 1,45. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian pahami dulu materi ini, kemudian catatlah materi ini di buku matematika kalian. Terima kasih, selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.